Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 model pembelajaran berbasis ICT dengan judul pemanfaatan email dalam berbagai kebutuhan. Perkenalkan, nama saya Nini Nurjana. Saya Fernisa. Saya Hikmatulisa. Saya Dinda Nabila. Saya Dinda Regina. Electronic mail merupakan kepanjangan dari email yang memiliki arti surat elektronik. Secara garis besar, email ini berguna untuk mengirim pesan atau surat melalui jaringan internet. Kemudian, keunggulan dari email ini adalah dari segi waktu yang cepat. Manfaat secara umumnya, email ini adalah media penyampaian pesan atau berkomunikasi, kemudian mengirim dan menerima dokumen, menghemat biaya, menghemat waktu, serta untuk mendaftarkan diri ke media sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat email dalam pendidikan. Yang pertama yaitu untuk sarana bertukar informasi. Jika kita kesulitan dalam mengerjakan tugas, maka salah satu cara yang bisa mengerjakan tugas tersebut adalah dengan bertanya kepada seorang yang lebih ahli. Jadi email bisa menjadi sarana yang tepat untuk bertukar informasi. Yang kedua yaitu akses dunia pendidikan yang semakin luas. Bagi pelajar, mempunyai akun email membuat mereka mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan berbagai macam ilmu yang mereka butuhkan, seperti mencari jurnal-jurnal, referensi ilmiah yang tersedia di dunia internet. Yang ketiga yaitu menghemat biaya karena tugas tidak perlu memerlukan kertas. Mungkin bagi sebagian pelajar yang memiliki uang saku yang cukup rendah, dengan adanya tugas menggunakan email akan meringankan beban mereka. Yang keempat, dengan mengerjakan tugas di mana saja karena tidak terkait dengan tempat. Sebagian sekolah sudah menerapkan tugas-tugas muridnya untuk dikirim melalui email. Hal ini bisa menjadi suatu hal yang baik untuk para pelajar. Yang kelima yaitu media pembelajaran yang efektif. Dengan menggunakan email bisa jadi salah satu cara agar pelajar tidak bosan dalam belajar. Dan juga kan terkadang ada sebagian pelajar yang merasa tidak adil dalam penilaian tugasnya. Karena biasanya mereka yang mengerjakan tugas terlambat dengan mereka yang mengerjakan tugas tepat waktu tidak memiliki perbedaan dalam penilaian. Jadi dengan adanya email, maka guru bisa tahu di mana tanggat yang sudah disepakati. Yang keenam yaitu sarana mengirim dokumen. Bagi para pelajar, email sangat diperlukan untuk mengirimkan tugas-tugas sekolah melalui email. Para pelajar dapat mengumpulkan tugas-tugasnya ke guru. Yang ketujuh yaitu sebagai media untuk akses pembelajaran, di mana email juga dapat digunakan untuk mengambil bahan pembelajaran kemudian mengunggahnya. Dan yang terakhir yaitu dapat melatih kemampuan untuk menulis. Yang kedua yaitu manfaat email dalam perusahaan. Manfaat email dalam perusahaan yang pertama memudahkan untuk memberikan sebuah informasi. Manfaat yang akan didapatkan oleh usaha dengan adanya email adalah memudahkan dalam proses pemberian informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Yang kedua yaitu komunikasi menjadi lebih mudah. Komunikasi selalu menjadi yang utama dalam pekerjaan. Maka dengan menggunakan email, komunikasi di dalam perusahaan juga akan menjadi semakin mudah. Yang ketiga yaitu memberi kesan sebagai perusahaan profesional. Adanya email untuk perusahaan juga akan memberikan kesan profesional kepada usaha yang kita miliki. Usaha yang dimiliki tentu akan menjadi penilaian yang lebih baik dari pelanggan atau rekan kerja jika memiliki sebuah email yang profesional. Yang keempat yaitu tempat penyimpanan data yang paling aman. Email perusahaan itu sendiri adalah situs penyimpanan data yang cukup aman. Ini berlaku selama pemilik email tidak menghapus data penting yang terkandung di kontak masuk. Yang kelima yaitu melindungi data bisnis. Email bisnis memiliki fitur keamanan yang lebih baik daripada email pribadi sehingga dapat melindungi data bisnis. Yang keenam yaitu menjadi sarana untuk mempublikasikan. Email perusahaan dapat digunakan sebagai sarana untuk mempublikasikan informasi atau promosi bantuan. Yang ketiga yaitu manfaat email dalam berkomunikasi.
dalam pengiriman dan penerimaan pesan atau surat dapat dibuat dan dibaca melalui email tanpa perlu mencetaknya. Dengan tidak mencetak pesan atau surat yang telah dibuat atau dibaca, maka hal tersebut akan mewujudkan kegiatan paperless office. Paperless office atau kantor tanpa kertas dikenal sebagai lingkungan kerja di mana pengguna kertas dibatasi atau dikurangi. Artinya, paperless office bukan tidak menggunakan kertas sama sekali, melainkan pengurangan penggunaan kertas yang ada di kantor setiap harinya. Salah satu kantor yang telah menerapkan paperless office adalah PT Telkom. PT Telkom merupakan perusahaan yang bergerak dalam menyediakan layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. Menurut komunitas Eko H. Setianto dan Smith Dev dalam buku The Joy of Email Exchange tahun 2008, fungsi email pada hakikatnya sama dengan surat, yaitu sebagai alat penyampaian pesan. Namun karena dikirim menggunakan perangkat yang terkoneksi internet, email memiliki banyak keunggulan dibandingkan email biasa. Salah satunya mengirim dan menerima email hanya membutuhkan waktu yang singkat, berbeda dengan surat yang bisa memakan waktu 1 hari atau lebih. Berikut beberapa manfaat email, yaitu dapat digunakan di mana saja selama ada koneksi internet, dapat mengirim ke banyak orang dalam waktu bersamaan, hanya perlu mengeluarkan uang untuk membeli kuota internet, dapat dibaca kapan saja dan di mana saja, dapat disimpan sebagai arsip atau dikirim ke orang lain, dan yang terakhir, mengirim dan menerima pesan. Manfaat email dalam kegiatan marketing atau pemasaran. Di era perkembangan teknologi yang semakin kompleks, perusahaan dalam mengelola operasionalnya menggunakan metode seefektif mungkin dalam menerapkan strategi pemasarannya. Salah satunya dalam hal ini adalah penggunaan email marketing masih menjadi aktivitas utama banyak bisnis, yang tidak lepas dari aktivitas pengiriman email yang terus-menerus. Email marketing merupakan salah satu metode pemasaran yang biasa digunakan oleh pebisnis online. Manfaat email marketing memungkinkan bisnis yang Anda jalankan dapat berkembang di masa depan. Selain itu, pemasaran email memungkinkan pengusaha untuk terus terhubung dengan pelanggan mereka. Hal ini memastikan kedua belah pihak dapat terpelihara dengan baik dan bersama-sama menilai apa yang dibutuhkan dalam jangka panjang. Anda bisa memulainya dengan menawarkan promosi atau informasi mengenai barang atau produk yang dijual melalui email marketing. Anda juga dapat mengirimkan email pemasaran ke calon pelanggan. Pemasaran email adalah metode pemasaran digital yang melibatkan pengiriman email ke pelanggan atau konsumen untuk berbagai keperluan. Ada pula yang hanya ditujukan untuk memberikan informasi produk dan edukasi. Penggunaan email untuk tujuan pemasaran pertama kali dimulai pada tahun 1978. Menariknya, meski baru pertama kali digunakan, cara ini terbukti efektif dalam menarik pelanggan. Karena fungsinya yang sangat mendatangkan keuntungan melimpah, bukan tanpa alasan email marketing masih dijadikan salah satu metode pemasaran. Memang banyak sekali manfaat, tidak hanya satu, tapi banyak yang mempunyai dampak nyata terhadap proses penjualan suatu perusahaan atau bisnis. Beberapa di antaranya meningkatkan traffic situs web, ubah pengunjung menjadi pembeli, penargetan yang akurat, dan mengurangi biaya pemasaran. Menurut Mailcamp, pemasaran email adalah saluran pemasaran yang kuat dan digunakan secara digital dengan menggunakan email untuk mempromosikan produk atau layanan. Email marketing dinilai sangat efektif menjangkau audiens karena bisa dikirimkan ke beberapa penerima dalam waktu bersamaan. Selain itu, masih banyak manfaat lain dari pemasaran email. Manfaat email marketing bagi bisnis online. Hadirnya email etalase membuat bisnis yang kalian jalankan bisa mengisi di kemudian hari. Demikian juga kehadiran email marketing memungkinkan pelaku bisnis untuk selalu dikaitkan dengan klien mereka. Ini memungkinkan kedua pemain untuk mengikuti penilaian yang baik dan bersama yang diperlukan dalam jangka panjang. Kalian juga dapat mengirim email yang menunjukkan kepada calon klien beberapa keuntungan email marketing untuk organisasi online. Yang pertama, menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Yang kedua, dapat berintegrasi dengan saluran periklanan lainnya.
Yang ketiga, cara efektif untuk menarik pelanggan dan meningkatkan konversi. Yang keempat, desain email dapat disesuaikan. Yang kelima, menjaga relasi dengan pelanggan. Dan yang terakhir, bersifat personal. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pembahasan berikutnya dengan judul Manfaat Email dalam Akses Dunia Kerja. Email merupakan sesuatu yang sering kita gunakan hingga saat ini. Meskipun sekarang sudah banyak aplikasi yang terpopuler saat ini, misalnya seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, dan lain sebagainya. Tetapi email merupakan akses yang terpenting saat melanjutkan ke dalam jenjang dunia kerja. Mengapa demikian? Karena biasanya para pegawai mengirimkan berkas-berkas dokumennya lewat aplikasi Gmail. Kemudian para pelamar pekerja juga mengirimkan berkas-berkas lamarannya ke perusahaan yang ditujunya. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa email lah yang paling penting dalam akses dunia kerja. Judul selanjutnya adalah manfaat email dalam memiliki akun media sosial. Manfaat email dalam memiliki akun media sosial ada 3. Yang pertama, akses lebih mudah untuk mendaftar media sosial. Misalnya, ketika kita ingin daftarkan akun Facebook, Instagram, ataupun akun lain sebagainya, kita lebih mudah untuk menyimpan data pribadi kita. Misalnya seperti menyimpan password ataupun nomor telepon, atau dengan mudahnya menghubungkan email kita ke akun Instagram ataupun akun Facebook. Kemudian manfaat yang kedua adalah sebagai identitas diri. Mengingat segala akses di internet kini membutuhkan data pribadi, email bisa menjadi opsi sebagai identitas pribadi dalam artian ketika tengah berada di dunia maya, email merupakan identitas yang paling gampang untuk digunakan berkomunikasi dengan pihak yang lain. Mereka akan mudah menghubungi kamu melalui alamat email yang kamu berikan. Kemudian, manfaat yang ketiga adalah mengirimkan pesan ke grup. Tak banyak yang menyadari, namun email juga digunakan untuk mengirimkan pesan ke grup untuk mendapatkan akses ini. Kamu cukup memanfaatkan fitur CC dan BCC terlebih. Email ingin memiliki keunggulan untuk berkomunikasi dengan banyak orang melalui mailing list. Kamu juga bisa mengirimkan satu pesan yang banyak orang tanpa sepengetahuan pihak lain lewat fitur Blind Carbon Copy and BCC. Yang ketujuh, manfaat menggunakan email kampus. Email kampus adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh perguruan tinggi Indonesia maupun luar negeri untuk mahasiswanya. Email kampus merupakan buah kerjasama antara perguruan tinggi dengan penyedia email itu sendiri, serta kerjasama dengan perusahaan penyedia fasilitas khusus pelajar seperti Google, Microsoft, Intel, dan lainnya. Biasanya akun email kampus memiliki username yang sama untuk semua mahasiswa dengan format nama @nama-kampus. Email kampus biasanya menggunakan domain ac.id atau sch.id, sedangkan email biasa menggunakan domain gmail.com atau yahoo.com. Manfaat email kampus yang pertama yaitu mengecek grammar, tools yang paling banyak digunakan mahasiswa untuk menulis, melakukan koreksi bahasa asing, atau menerjemahkannya adalah Google Translate atau Microsoft Word. Yang kedua, limit Google Drive yang besar. Menggunakan email kampus adalah akses Google Drive dengan limit yang cukup besar. Bahkan beberapa kampus juga menyediakan akses Google Drive dengan penyimpanan yang tak terbatas alias unlimited. Yang ketiga, Turnitin. Sangat berguna bagi mahasiswa untuk mengoreksi atau mengecek plagiasi dari tugasnya, seperti makalah, artikel ilmiah, bahkan skripsi. Yang keempat, diskon untuk akses aplikasi premium, seperti Canva, Spotify. Yang kelima, akses Google Meet dan Zoom Meeting.
Penggunaan aplikasi tersebut memiliki batas peserta dan waktu. Hal ini bisa diantisipasi jika kamu mendaftar menggunakan email kampus. Yang keenam, OneDrive. Email kampus juga dapat digunakan untuk mengakses OneDrive yang berguna untuk menyimpan dan berbagi file. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah branding kampus. Email dengan nama @namakampus.ac.id lebih dipercaya dibandingkan dengan email biasa seperti sekian@gmail.com. Hal ini berguna untuk melamar beasiswa atau program magang bagi mahasiswa tingkat akhir. Materi yang kedelapan yaitu manfaat menggunakan email client. Email client ini adalah sebuah aplikasi desktop yang berguna untuk mengirim dan menerima email. Dengan email client ini kita akan lebih mudah dalam mengelola email. Biasanya, email client ini digunakan untuk dalam dunia bisnis atau perusahaan, serta dalam dunia marketing atau pemasaran. Berikut beberapa contoh aplikasi email client. Yang pertama itu ada Windows Mail. Windows Mail ini merupakan aplikasi default di Windows 10. Tanpa kita mendownload dan menginstalnya, kita sudah bisa langsung menggunakannya. Yang kedua itu ada Apple Mail. Apple Mail ini adalah aplikasi yang mendukung untuk kita mengelola banyak akun email seperti Gmail, iCloud, dan lainnya. Yang ketiga itu Thunderbird. Aplikasi ini mendukung multi-platform seperti pengguna Windows dan tanpa mengeluarkan biaya. Yang keempat itu mClient. Aplikasi ini mendukung layanan email seperti Gmail, Exchange, hingga Outlook dan mengimpor data dari layanan Windows Mail atau Thunderbird tanpa kendala. Yang kelima, Mailspring. Aplikasi ini mendukung multiple account sebab aplikasi ini berjalan di semua sistem. Versi gratisnya kita bisa menggunakan 4 email berbeda yang nantinya akun masuk menjadi satu halaman. Yang keenam itu ada Tubert. Satu hal unik dari aplikasi ini yaitu Chatty Design. Chatty Design ini adalah fitur yang dimana membuat aktivitas berkirim pesan menjadi layaknya chattingan. Yang ketujuh, Spike. Aplikasi ini memiliki keunggulan, yaitu keunggulannya adalah fitur enkripsi yang mana kita nyaman berkirim email kepada rekan bisnis atau klien dan data rahasia seperti data keuangan atau password bisa terlindungi dari yang namanya hacker atau peretas. Kemudian yang kedelapan yaitu Kiwi for Gmail. Aplikasi ini hanya untuk layanan Google Mail dan berjalan di sistem Windows. Yang kesembilan, Spark. Aplikasi ini gratis yang khusus bagi pengguna macOS dan memiliki banyak fitur yang dapat digunakan secara pribadi atau untuk tim. Yang ke-10, Mailbird. Aplikasi ini memiliki fitur apps integration yang memudahkan kita dalam menggunakan aplikasi bisnis, contohnya dalam berintegrasi dengan WhatsApp. Demikianlah penjelasan dari kami, kurang dan lebih kami mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.